Nah, kalau boleh tahu urgensinya itu bagaimana Mas Budi? Kenapa harus Ya, kita membangun sebuah sistem baru? akan ada 3 fase ya. Mm-mm. Ada 3 fase perubahan proses bisnis dengan pengembangan Cortex ini. Jadi masih banyak aplikasi yang itu bersendiri-sendiri, belum terintegrasi. Iya. Dan bahkan saat ini juga masih banyak layanan yang dilakukan secara manual, Mas Nanang ya. Betul. Kayak Apa aja sih yang berubah ke depannya terkait mungkin pendaftaran gimana deh lebih mudah nggak sih? Terus pelaporan gimana kayak gitu? Mungkin iya. Mas Budi bisa menjelaskan. Iya, salah satunya apa? Salah satunya adalah pendaftaran nanti akan bisa dilakukan di KPP manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama kami berdua di Mensa Talk, We Talk, We Learn, We Know Together. Baik kawan pajak, pada kesempatan kali ini saya dan Mas Budi akan menyampaikan terkait dengan hal yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin kawan pajak sudah mendengar terkait dengan istilah Cortex System. Nah, kita hari ini akan ya membocorkan sedikit, spill sedikit lah terkait dengan Cortex System itu. Mungkin kawan pajak bertanya apa sih Cortex System? Apakah sistemnya yang berubah atau apanya yang berubah? Nah, oke, baik Mas Budi Arif, sebenarnya pertanyaan pertama, apa sih Cortex itu? Oke, ya baik kawan pajak semuanya. Tadi Mas Nanang sampaikan memang saat ini kalau kita ikuti di media massa, memang kita sedang sampaikan bahwa kita sedang mengembangkan sistem inti perpajakan yang biasa kita sebut dengan Cortex ya Mas Nanang ya. Jadi pembaruan sistem inti perpajakan atau istilah lainnya yang kita sebut dengan BESIAP juga ya. Jadi BESIAP atau Cortex itu adalah merupakan suatu proyek yang sedang kita lakukan itu untuk melakukan redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem inti perpajakan yang berbasis COTS atau Commercial of the Self yang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan, gitu kan ya, sehingga sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan kepada para wajib pajak, pengawasan dan penegakan hukum tentunya. Nah, kalau boleh tahu urgensinya itu bagaimana Mas Budi? Kenapa harus Ya. kita membangun sebuah sistem baru? Betul, ya kan pajak tentunya juga merasakan ya selama ini dengan sistem perpajakan yang kita gunakan selama ini, walaupun sebenarnya sudah mulai digitalisasi ya secara online, dan pelaporan-pelaporan sudah yang dari manual menjadi online, betul ya. Tapi masih dirasakan masih ada kendalanya Mas Nanang ya dan kawan pajak. Yang pertama sistem yang sudah ada ini belum mencakup semua proses bisnis. Ya, belum semua proses bisnis secara sistem gitu kan ya. Beberapa pelayanan masih dilakukan secara manual, gitu kan ya. Permohonan-permohonan harus datang ke kantor pajak, gitu kan. Jadi semuanya belum terakomodasi secara online ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk peningkatan beban akses dan pengolahan data. Ya, seperti pengalaman kita Mas Nanang dan kawan pajak ya seringkali mengalami ya, misalkan SPT tahunan gitu kan ya. SPT tahunan di akhir-akhir ya, di akhir-akhir Maret gitu untuk wajib pajak orang pribadi seringkali sistem kita mengalami kendala gitu kan, ada hang, ada apa namanya kendala lah gitu kan, nggak lancar gitu kan karena trafficnya yang tinggi, semuanya lapor di akhir-akhir seperti itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus melakukan pengembangan gitu kan ya, perbaikan. Dan yang ketiga adalah untuk mengikuti perkembangan dunia digital terkini. Ya, tentunya sistem perpajakan kita juga harus mengikuti dong perkembangan yang terkini. Betul, baik. Berarti memang nanti ke depannya aplikasi-aplikasi yang saat ini itu yang jumlahnya banyak gitu ya, nanti akan digabung jadi satu aplikasi saja, berarti memang lebih komprehensif. Betul. Oke, baik. Jadi itu ya kawan pajak sekalian. Jadi justru kedepannya Cortex ini akan
menjadikan satu Betul. kesatuan seluruh aplikasi yang digunakan. Untuk saat ini saja mungkin kawan pajak ada aplikasi DJP online, Betul, ada e-faktur. e-faktur, Ya, ada web web e-faktur. Nah, e-faktur. nanti kedepannya cukup satu aplikasi saja, kawan pajak login sudah semuanya ada di situ. Betul. Oke, baik. Nah, kalau secara proses bisnis sendiri bagaimana itu Mas Budi? Iya, dalam Kortek ini tentunya akan berubah tadi ya, dari latar belakang yang kita sampaikan tentunya akan berubah ya, sistem informasi perpajakan kita akan berubah. Yang pertama atau cara gampangnya Mas Nanang dan kawan pajak itu akan ada 3 fase ya, ada 3 fase perubahan proses bisnis dengan pengembangan Kortek ini. Yang pertama adalah proses bisnis yang sekarang, yang current, yang sedang kita gunakan saat ini. Yang tadi Mas Nanang sampaikan banyak aplikasi, Iya, ya, betul. banyak aplikasi yang kita gunakan. Tadi ada e-faktur. Betul. Untuk PPN aja ada e-faktur, ada web e-faktur. Iya, Jadi pembuatan ada fakturnya iya. itu pakai e-faktur, pelaporannya pakai web e-faktur. Betul. Kemudian untuk pelaporan pajak ada ibu-pot. Iya. Ibu-pot unifikasi itu pun ada ibu-pot untuk 21 sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi masih banyak aplikasi yang itu bersendiri-sendiri, belum terintegrasi. Iya. Dan bahkan saat ini juga masih banyak layanan yang dilakukan secara manual Mas Nanang ya. Betul Kayak sekali. pelaporan SPT ya kita masih bisa lapor manual untuk wajib pajak tertentu. Jadi masih ada layanan secara manual gitu kan. Itu belum terintegrasi. Ini adalah proses yang saat ini, fase yang saat ini sedang berlangsung itu atau existing ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase peralihan Mas Nanang, transisi ya. Pada masa transisi sebelum nanti Kortek akan kita terapkan sepenuhnya ya, kita akan jalani dulu masa peralihan atau masa transisi. Pada fase ini akan melibatkan serangkaian perubahan pada fitur dan mekanisme kerja ya, di sistem informasi perpajakan kita ya. Jadi mulai digabung-gabungkan gitu kan ya. Jadi akan mulai digabungkan yang tadi parsial terpisah Iya, tadi, misalkan PPN e-faktur gitu kan ya. Ada e-faktur dan web e-faktur. Untuk buat fakturnya sendiri, untuk pelaporannya sendiri itu akan kita gabungkan untuk di tahap transisi ini, sehingga wajib pajak itu sebagai user nanti Kortek ini nanti yang akan memanfaatkan terutama juga wajib pajak ya, tentunya tidak langsung berubah gitu ya. Jadi masih ada tahapan transisi perlahan-lahan, semua aplikasi itu kita gabungkan jadi satu itu di masa peralihan. Dan nanti akan yang ketiga fase 2B ya, yang akan kita laksanakan penerapan Kortek secara keseluruhan ya. Berarti semua sistem tadi aplikasi itu sudah kita gabungkan menjadi satu ya. Jadi nanti akan ada taxpayer account management atau manajemen akun wajib pajak ya. Dari situlah nanti semua aplikasi perpajakan itu akan jadi satu. Kalau untuk sisi wajib pajak ya akan jadi satu, digabungkan menjadi satu. Iya, baik kawan pajak. Jadi memang ya terkait dengan Kortex ini itu tidak hanya aplikasi yang baru, tentu saja dengan aplikasi proses bisnisnya pun berubah. Betul. Gitu ya. Tapi tentu terkait dengan perubahan ini sudah kita dahului dengan menerbitkan aturan gitu Betul. ya. Aturannya, payung hukumnya sudah ada. Undang-undang HPP itu salah satunya itu merupakan payung hukum. Kemudian proses bisnis kita ubah, termasuk sistemnya atau aplikasinya sedang kita siapkan. Betul. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara ke depannya nih untuk proses bisnis 2B ya, kira-kira bisa dibocorkan nggak ke teman-teman wajib pajak di rumah, apa aja sih yang berubah ke depannya terkait mungkin pendaftaran gimana deh, lebih mudah nggak sih, terus pelaporan gimana kayak gitu. Mungkin Mas Budi bisa menjelaskan. Iya. Betul sekali Mas Nan dan kawan pajak ya, dengan nanti penerapan Kortek itu tadi akan ada perubahan proses bisnis ya. Dan untuk sisi wajib pajak ada beberapa proses bisnis yang berubah Mas Nanang, yang tadi Mas Nanang sampaikan, antara lain tentang proses bisnis pendaftaran gitu kan ya. Kemudian proses bisnis pembayaran ya. Kemudian proses bisnis penyampaian SPT ya, proses bisnis layanan perpajakan, dan proses bisnis riwayat transaksi atau yang tadi kita singgung sebagai taxpayer account management tadi ya, manajemen akun wajib pajak. Dari sisi proses bisnis pendaftaran Mas Nanang misalkan ya, mulai dari awal dulu betul, nih. Ya. Nanti ke depan registrasi wajib pajak untuk pendaftaran NPP itu akan lebih mudah ya.
Salah satunya apa? Salah satunya adalah pendaftaran nanti akan bisa dilakukan di KPP manapun. Oke, baik, Ya, baik. jadi kalau saat ini pendaftaran itu kan ke KPP di mana dia Ah, bertempat tinggal, ah, atau kalau untuk perusahaan di mana dia berkedudukan. betul, Ya kan betul. ya. Nah, ke depannya nih, ketika Kortek ini kita terapkan, maka wajib pajak bisa mendaftarkan NBP-nya Mm-mm. dimanapun, di KPP manapun di seluruh Indonesia. Ya, Indonesia jadi tentunya berarti. ini dari segi pendaftaran ini akan lebih mudah. Ya, ini Mm-mm. udah mulai kita siapkan. Salah Mm-mm. satunya Mas Nana kan Mm-mm. penggunaan NIK sebagai NPP ya. Betul, Itu betul. salah satu arahnya adalah ketika kita menerapkan Kortek itu akan didukung. Salah satunya Iya, itu ya. Jadi pendaftaran NPP bisa dilakukan dimanapun ya, tanpa harus ke KPP di mana dia bertempat tinggal tempat atau tinggal. perusahaan berkedudukan. Oke. Kemudian untuk pembayaran Mas Nanang, Mm-mm, ini mm-mm. akan lebih mudah. Salah satunya apa nih bocorannya ya? Kita akan menerapkan namanya kode billing multi billing ya. Oke, Ya. itu gimana itu Mas Budi? Jadi multi akun, kode billing Hah? multi akun. Ya, selama ini kita untuk pembayaran itu kan Mm-mm, satu billing hanya mm-mm. untuk satu jenis pajak, Betul, satu masa pajak. betul, betul sekali. Ya, Mm-mm. nah, ke depan itu akan kita luncurkan kode billing untuk multi akun. Jadi satu billing itu bisa untuk membayar beberapa jenis pajak. Oke, berarti ya paperless juga ya. Cukup Betul. satu billing aja udah Bisa untuk semuanya. melunasi beberapa jenis Oke. pajak, ya. Kemudian Mm-mm. untuk penyampaian SPT SPT. ya, Nah, penyampaian SPT nanti juga akan lebih mudah, Mas Nanang, mm-mm. akan lebih mudah ya jadikan pajak. Karena apa? Karena kita akan dengan Kortek itu maka akan didukung integrasi Iya. data yang lebih Mm-mm. baik gitu kan ya. Jadi nanti akan ada fitur-fitur baru ya, seperti fitur e-faktur, e-bupot, e-statement gitu kan ya. Jadi wajib Hmm. pajak misalkan untuk apa namanya penyusunan SPT-nya, laporan Mm-mm. keuangannya itu akan didukung data yang pre-populated seperti itu Oke. ya. Jadi ada e-statement, e-statement gitu kan ya. Pelaporan secara elektronik juga disusun di Korteknya itu. Jadi lebih memudahkan untuk kawan pajak. Kemudian ada juga layanan perpajakan Mas Nanang, dengan Mm-mm. adanya Kortek tadi, interaksi wajib pajak, kawan pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak itu akan lebih mudah gitu Lebih kan ya. Jadi misalkan wajib mudah. pajak menginginkan apa namanya berkonsultasi ya Iya. kan untuk kelas pajak, pendaftaran Mm-mm. kelas pajak itu bisa diakses lewat Akunnya wajib akunnya wajib pajak. pajak di Oke. Kortek ini ya. Kemudian informasi-informasi tentang edukasi perpajakan itu juga Mm-mm. akan ada di situ. Kemudian terkait dengan permohonan-permohonan formulir gitu kan Mm-mm. ya, permohonan apa namanya pindah, permohonan sertifikat elektronik gitu kan, Mm-mm. semuanya akan disediakan di situ. Jadi kalau Oke. formulir-formulir tersedia di situ, bisa di-download di situ, bahkan atau pengajuan cara online. Jadi Iya. untuk layanan baik permohonan maupun kelas pajak, edukasi Mm-mm. perpajakan bisa diakses di sini. Kita Iya. bisa melihat ini ada jadwal kelas pajak kapan nih, gitu kan? Ah, Atau kita mau ah. ikut kelas pajak ini bisa diakses Iya. langsung di akun wajib pajak Dan bisa langsung daftar. dan bisa langsung daftar di Kortek itu. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir dan mungkin nanti akan kita bahas lebih Lebih detail Mas detail Anyang ya. ya pada kesempatan kali ini adalah proses bisnis yang kita sebut dengan manajemen akun wajib pajak ya, taxpayer account management. Ini akan kita lebih detail kita bicarakan untuk kesempatan kali ini ya. Jadi ini adalah tersedianya profil wajib pajak yang komprehensif. Mm-mm. Ya, jadi wajib pajak bisa mengetahui profil dia, Mm-mm. ya. Jadi apa namanya kewajiban perpajakannya apa saja, kemudian ada utang pajak apa saja, misalkan seperti itu Oke, ya. bisa Jadi langsung ngecek ya. bisa ngecek di situ. Kan selama ini Mm-mm. kita masih bertanya, saya punya tunggakan nggak sih? Iya, Ya. betul, betul Ada sekali. kewajiban yang belum saya lunasi nggak sih? Gitu Mm-mm. kan ya. Nanti di ikhtisar profil wajib pajak itu akan ketahuan wajib pajak bisa melihat atau mengakses sendiri dari akunnya wajib pajak tersebut. Oke, baik. Berarti memang Cortex ini ya komprehensif, terintegrasi semua ya. Betul. Kita cukup login di satu aplikasi, semuanya Semua sudah ada di layanan situ. ada di situ. Oke, baik. Baik. Nah, kalau kita bicara tadi taxpayer account management atau manajemen akun Akun wajib wajib pajak. pajak. Nah, itu apa sih mungkin Mas Budi bisa sampaikan ke teman-teman di rumah terkait TAM itu seperti apa, Iya. isinya apa gitu. Iya.
Baik kawan pajak semua, sampai di sini Mensatalk kali ini. Sampai jumpa di Mensatalk episode berikutnya. Mensatalk, we talk, we learn, we know together.